Baik, selamat malam semuanya. Kita bertemu kembali ya di mata kuliah Financial Technology dan Data Analysis. Hari ini untuk kelas 4 MAKK ya. Nah, untuk pertemuan kita yang pertama setelah ujian tengah semester, kita akan mulai langsung masuk ke dalam bentuk skema pengolahan data. Sesuai dengan nama mata kuliah kita adalah data analisis. Di sesi kita yang hari ini, kita akan belajar dulu mengenai data description. Sehingga nanti akan ada pemaparan terlebih dahulu seperti apa sih deskripsi dari data, cara penyajian data, kemudian akan ada beberapa model latihan ya, nanti ada yang menggunakan Excel, SPSS, ada eViews dan Stata, tapi untuk sesi hari ini kita akan coba dengan Excel terlebih dahulu. Karena untuk program-program yang lain, kita kemarin sudah coba untuk aktivasi. Saya minta tolong Alvin dan Stella, ternyata masih belum connect ya dari servernya. Nanti saya akan coba mintakan dulu supaya bisa diakses oleh mahasiswa. Jadi kita akan coba mulai dengan yang lebih simpel dulu, yaitu dari Excel. Nah, sebelum kita mulai, kita akan belajar dulu sebetulnya konsep-konsep dasar dalam pengolahan data atau analisis data itu apa saja. Ya. Yang pertama kita akan melihat dari jenis-jenis atau kelompok penyajian dari data itu sendiri. Kalau kita belajar mengenai data atau kumpulan data yang akan dipakai dalam sebuah analisis, itu terdiri dari dua kelompok, kelompok populasi dan kelompok sampel. Apa bedanya populasi dan sampel gitu ya. Jadi kalau sampel itu adalah bagian dari populasi. Jadi kalau kita bicara masyarakat Indonesia itu semua adalah populasi. Artinya semua yang ada di area Indonesia atau semua masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu adalah populasi. Nah, sampel itu adalah per piece atau representasi bagian dari populasi tersebut. Misalnya saya ingin mengambil sampel dari Indonesia bagian barat, berarti saya akan ambil daerah mungkin Pulau Jawa dan Sumatera. Kemudian kalau saya ambil untuk Indonesia bagian tengah, itu berarti di antara Pulau Sulawesi, Kalimantan, ya, kemudian Bali, Maluku dan sebagainya gitu. Kemudian kalau Indonesia Timur berarti yang lebih bergeser ke sana ya, misalkan dari daerah Papua gitu. Misal itu salah satu bentuk yang membedakan antara populasi dengan sampel. Nah, contoh lain apa yang dekat dengan kita itu seperti dalam kelompok kelas kalian, itu adalah kelompok populasi kelas 4 MAKK gitu ya. Tetapi di dalamnya ada dua sampel atau ada dua subset dari populasi. Yang pertama adalah sampel untuk anak Ukrida dan satu lagi adalah sampel untuk anak unusia, misalnya seperti itu. Atau kita bisa bagi dua, sampel untuk mahasiswa yang sudah bekerja dan sampel untuk mahasiswa yang belum bekerja. Jadi ada pembagian-pembagian atau bagian kecil dari populasi itu yang dinamakan dengan sampel. Nah, lalu apalagi yang perlu kita ketahui atau kita pelajari? Ada yang namanya dataset atau kumpulan data. Nah, dataset itu nanti akan ada dua yang akan kita amati, yaitu variabel yang sifatnya fluktuatif, sifatnya berubah-berubah, dan dia punya atribut ya yang bisa nempel, misalnya apa? Tinggi, berarti kan sentimeter, gender laki-laki atau perempuan, gaji misalnya dalam juta dan sebagainya. Jadi ada atribut yang nempel di variabel tersebut yang sifatnya fluktuatif atau yang sifatnya suka berubah-berubah. Nah, lalu apa yang akan menjadi kasus kita atau yang kita amati itu namanya observasi. Jadi segala macam kumpulan data di dalam sampel itu yang akan kita amati itu namanya observasi. Jadi kalau kita berbicara mengenai data, artinya itu adalah semua kelompok yang akan kita amati dan di situ ada atribut yang menempel. Nah, jenisnya data itu seperti apa? Ya, jenis data itu pada dasarnya ada dua kelompok. Ada yang dalam bentuk angka dan kategori. Angka ya artinya ada aritmatikanya ya, ada angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi dalam bentuk kategori itu bisa juga dalam bentuk angka, tetapi dia tidak menggambarkan atau tidak mencerminkan nilai angka tersebut. Contoh ya, misalnya kalau ada laki-laki dikasih kode 1, perempuan 0 gitu ya, bukan berarti laki-laki lebih tinggi posisinya daripada perempuan. Kan dibalik juga bisa. Ya. Perempuan 1, laki-laki 0 gitu ya. Jadi itu bukan berarti perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Itu hanya untuk pengkategorian aja. Misalnya seperti itu. Ya.
Tetapi kalau dia punya urutan, contoh misalkan nilai mahasiswa, ada A minus, B, B plus, B minus, dan seterusnya. Nah, itu namanya ada urutannya, ada ordernya. Jadi kategori ya, untuk kategori yang bukan angka itu ada dua kelompok. Yang sifatnya nominal atau yang sudah jelas pembagiannya seperti gender ya, laki-laki, kalau nggak laki-laki perempuan ya. Kalau nggak iya berarti tidak gitu. Kalau antara sekolah dan tidak sekolah, antara kerja dan tidak kerja, itu namanya nominal. Atau kalau cuma dua pilihan ya disebutnya juga binomial ya. Pilihannya gitu. Tapi kalau ada urutannya, misalnya antara mana yang lebih tinggi antara SD, SMP, SMA, nah itu ada ordernya, ada ordinalnya. Jadi ada urutan bertingkat. Atau misalnya kalian membuat pengisian kuesioner gitu ya. Ada yang setuju, sangat setuju, tidak setuju, dan seterusnya. Ada urutannya, termasuk nilai mata kuliah tadi. A minus, B plus, dan seterusnya. Nah, untuk pengganti dari nilai variabel ya, yang dalam bentuk kategori tadi ada saya kasih contoh 0 dan 1 itu hanya untuk codingnya saja. Hanya untuk penggantinya saja atau dummy variabel namanya. Sehingga itu tidak mencerminkan bahwa yang satu nilainya lebih tinggi daripada yang 0 ya, ataupun sebaliknya yang 0 lebih rendah daripada yang satu. Bukan, itu hanya untuk pengkodean saja. Itu kira-kira gambaran mengenai data. Nanti ketika saya buka di Excel akan saya tunjukkan mana yang dinamakan nominal, ordinal, dan seterusnya. Ya. Sedangkan untuk jenis data numerik atau data angka itu juga ada dua kelompok, discrete sama continue. Discrete itu artinya bilangannya bulat ya. 1, 2, 3 dan seterusnya. Sedangkan kalau continue ya, cara gampangnya adalah yang pakai pecahan. 1,5, 2,5 gitu ya. Nah, sebagai contoh seperti ini, kalau kita menghitung jumlah anak itu discrete ya. Anaknya berapa? 1, 2, kan nggak ada anak 1,5 ya, 2,5 itu juga nggak ada ya. Kalau misalnya mau beli porsinya berapa? Beli makan porsinya, belinya 1,5 porsi boleh ya. Tinggi badan 170,5 cm boleh gitu. Tapi kalau jumlah yang sifatnya bulat ya itu namanya discrete ya. Contoh tadi jumlah anak atau misalkan ada berapa banyak jumlah mobil yang dimiliki, 2 apa 3 gitu. Nggak mungkin kan 2,5 mobil kan nggak bisa ya. Kemudian jenis data ada dua penyajian yang disajikan secara cross-sectional. Jadi artinya kelompok data itu menyajikan dalam satu satuan waktu, ya, satu satuan waktu, tetapi semua populasi didapatkan. Jadi misalnya saya ingin melihat data tahun 2020 gitu ya, untuk 34 provinsi di Indonesia. Itu namanya cross-sectional. Satu satuan waktu, tetapi semua populasi masuk. Sedangkan kalau time series beda. Kalau time series itu adalah satu populasi, maaf, satu objek ya, tetapi runtutan waktunya panjang. Jadi saya mau melihat bagaimana perkembangan Provinsi DKI misalnya gitu ya, dari tahun 70 sampai 2000 misalnya. Jadi itu namanya time series. Yang membedakan adalah kalau cross sectional itu adalah satu satuan waktu, ya. Sedangkan kalau time series waktunya banyak. Jadi berarti kelompoknya cuma ada satu. Itu yang membedakan antara cross sectional dengan time series. Kemudian di bagian deskriptif data, apalagi yang perlu kita ketahui gitu ya, itu yang namanya pengukuran tendensi sentral. Bagi kalian yang sudah belajar mata kuliah statistik ya, baik statistik 1, statistik 2 ataupun statistik untuk bisnis ataupun matematika lanjutan gitu ya, pasti sudah tidak asing dengan istilah ini. Min rata-rata, median nilai tengah dan modus atau nilai paling banyak muncul. Nah, ini adalah ukuran dispersi atau ukuran tendensi sentral yang dipakai sifatnya baku ya seluruh dunia, biasanya akan menggunakan 3 pendekatan ini. Min atau rata-rata itu artinya semua nilai data kita jumlahkan kemudian kita bagi dengan jumlah data yang kita miliki. Nah, di sini saya sertakan rumusnya gitu ya. Misalnya kita punya 10 data ya. 10 data nilai ujian ya. Berarti 10 nilai tersebut kita jumlahkan dibagi 10.
Kalau median itu apa? Nilai tengah. Berarti kita urutin dulu dari nomor 1 yang paling kecil nilainya sampai nomor 10 yang paling gede nilainya. Nah, median itu berarti kalau genap berarti dia antara data ke-5 dan data ke-6. Urutan nomor 5 dan urutan nomor 6. Median belum tentu nilainya sama dengan min. Ya. Karena min itu rata-rata, median itu nilai tengah. Ya. Kenapa bisa enggak sama? Ya, contoh misalnya dalam satu kelas gitu ya, dalam satu kelas nilainya misalnya saya ambil contoh ada 10 anak gitu ya, 9 anak nilainya 70. 9 anak nilainya 70 ya. Kemudian satu anak nilainya 100. Kan? 9 anak ya, nilainya 70 ya. Sedangkan satu anak nilainya 100. Jadi kalau di total dari 10 anak tersebut ya 630 sama 100 berarti 730. Rata-ratanya 73 rata-ratanya. Tetapi kalau kita bicara median berarti 70. Kenapa 70? Karena nomor 1 sampai nomor 9 itu 70. Nomor 10-nya 100. Nah, berarti data kelima dan data keenam itu kan angkanya sama 70. Berarti mediannya adalah 70, minnya 73. Jadi min dan median tidak selalu sama. Nah, kalau min dan mediannya in case nilainya sama, kebetulan sama gitu ya, berarti data tersebut sebarannya normal. Artinya apa? Jumlah data yang nilainya di atas rata-rata dan di bawah rata-rata jumlahnya sama. Gitu ya. Nah, sedangkan kalau modus atau nilai yang paling banyak muncul, kalau dari contoh kita tadi berarti cuma satu, yaitu 70. Karena dia muncul 9 kali. Gitu. Itu bedanya antara min, median, dengan modus. Saya rasa ini sih sebenarnya materi yang relatif masih mudah ya, karena untuk deskripsi data kita juga sudah belajar min, median, modus, mungkin dari semenjak SMA gitu ya, terus kemudian masuk awal kuliah juga di refresh kembali materi terkait dengan tendensi sentral. Oke, baik. Saya akan coba tunjukkan dari beberapa data yang akan kita evaluasi awal untuk malam hari ini. Namun sebelumnya dari materi yang saya jelaskan tadi, nah materinya nggak banyak supaya memang untuk mempermudah pemahaman dari mahasiswa. Ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan materi tadi? Kali mungkin ada yang belum jelas gitu ya. Atau kalau sudah cukup jelas berarti saya akan tinggal langsung buka ke datanya supaya kita bisa coba belajar sama-sama. Oke. Ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Alhamdulillah jelas Bapak. Jelas Pak. Oke. Sudah cukup jelas ya dari Alvin. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, karena materinya masih relatif mudah ya gitu ya. Kita akan coba dari data Excel terlebih dahulu. Ya. Excel ini kan kalau kita bicara data kan sebetulnya semua laptop kalian kan pasti bisa ya untuk akses Excel ya. Paling mudah kan Excel memang. Oke, saya coba besarkan dulu supaya kelihatan. Nah ini adalah contoh data yang pertama. Data yang pertama ini adalah data terkait dengan survei. Oke, baik Cesia, nggak apa-apa. Nah, survei di sini isinya apa sih gitu ya? Kita bisa lihat di sini ada survei 30 orang ya. Ini usianya. Jadi usia yang disurvei 35 tahun, 61 tahun, gendernya ini male dan female, artinya perempuan dan laki-laki. Kemudian ini wilayah dia tinggal, berapa jumlah anak yang dimiliki, ini salary-nya, gajinya, anggaplah per tahun. Kemudian opini. Opini di sini ada dia diminta opini dengan 5 poin scale. Apakah dia sangat tidak setuju, ya, tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Nah, ini umumnya bisa ketemu di kuesioner gitu ya. Nah, tanpa kita lihat ini jenis kuesioner seperti apa, di sini saya akan menunjukkan bahwa dalam data seperti ini kita mengenal data numerik dan kategori. Numerik itu data angka. Di sini kita bisa ketemu ada usia, ini angka, jumlah anak, ini juga angka, ya kan, jumlah gaji dan
kebetulan di sini opini angka, tetapi opini di sini sebenarnya mewakili kategori, kan di sini ada kategorinya. Jadi kalau boleh dibilang opini bentuknya kategori. Kemudian state ini juga kategori. Kenapa saya bilang kategori? Karena ini bukan menggambarkan sesuatu hal yang spesifik ya. Di sini adalah kelompoknya. Apakah dia berasal dari wilayah-wilayah tertentu yang seperti ini atau tidak. Gender juga kategori. Nah, ini adalah bentuk bahwa data itu ada yang numerik, ada yang kategori. Kemudian ada juga data yang sifatnya kalau continuous nggak ada. Di sini semua discrete ya, artinya di sini penuh semua. Ada 1, 2, dan seterusnya. Nah, male dan female ini adalah skalanya nominal. Karena pilihannya cuma ada 2 ya, kalau nggak male, female. Sedangkan yang opinion ini ordinal. Ada ordernya, ada urutannya. Dari mana kita tahu? Dari keterangannya. Bahwa 1 itu yang paling tidak setuju, 5 itu yang paling setuju. Berarti jawaban 1 pasti lebih rendah daripada jawaban 2, 3, dan 4, dan 5. Gitu. Itu bedanya di situ. Sedangkan kalau gender, ya, kalau gender, kedudukannya sama, male dan female. Yang membedakan ada kelompoknya aja. Jumlah anak itu juga sama, ordinal, ya. Karena berarti ada yang punya anak 1 berarti lebih sedikit daripada anak 2 dan dia lebih besar daripada yang 0 anak. Jadi ini ada nilainya. Di sini kalau kita lihat ada yang 0 anaknya, ada yang 1, ada yang 2, paling banyak 3. Nah, dari data ini sebetulnya bisa kita lakukan coding. Codingnya seperti apa? Ya, ini contoh nih, saya buat di sebelahnya. Nanti mahasiswa bisa sambil belajar sendiri ya. Contoh misalnya kita belajar yang paling sederhana aja deh, kelompok usia. Ya. Usia muda itu artinya di bawah 35 tahun ya, kemudian 35 sampai 60 tahun ini usia separuh baya gitu ya. Kemudian usia tua adalah lansia 60 tahun ke atas misalnya. Nah, kita bisa dapatkan angka-angka ini dari mana? Dari sini nih. Nah, dari mana kita bisa membuat seperti ini? Contoh tadi kan usia ya. Usia, terus kemudian kita bikin dulu kelompok datanya, kemudian kita bisa menggunakan menu lookup value yang seperti ini. Jadi kita dari tabel yang ada, kita masukkan data angkanya, kemudian lookup value-nya dari usia, kemudian kolom yang kedua, ini kan A dan B ya, berarti kolom yang kedua, kemudian kita masukkan angkanya sesuai dengan pengkategorian yang ada di sini. Jadi dari sini akan ketahuan nggak kelihatan lagi nih umurnya berapa tahun nggak, tapi kelompoknya. Ada kelompok anak muda 34 tahun atau yang lebih muda daripada itu, kelompok paruh baya 34 dari 34 atau 35 sampai 59, kemudian yang lansia itu 60 tahun ke atas. Jadi kita sudah bisa melakukan coding yang terbaru. Nah, kalau bentuknya seperti ini, ya ada 3 kelompok lagi, berarti ini sebetulnya bisa dirubah dalam bentuk tadi numerik, dirubah jadi bentuk kategori yang sifatnya ordinal. Karena ada urutan dari yang muda, parubaya, ke lansia. Jadi bisa di switch ya, data numerik, bisa kita switch ke data kategori, ataupun sebaliknya, kalau ada angka pastinya kita bisa switch juga dari kategori ke numerik, misalnya seperti itu. Kemudian untuk opini, kalau tadi kan ditulisnya 1, 2, 3, 4, 5, itu juga kita bisa balikkan datanya gitu ya. Seperti ini, jadi dia akan muncul. Nah, ini merupakan salah satu menu-menu standar ya, yang sebenarnya bisa kita lakukan di Excel gitu. Nah, tadi kita belajar juga ada yang namanya min, ya kan? Ada yang namanya median, ada yang namanya modus atau mode ya. Mean itu artinya average gitu kan. Average-nya apa? Kita ambil contoh dari average gaji nih. Nah, ini ada rentang gaji ya sekian. Kalau mean atau rata-rata kita bisa pakai formula average ya. Misalnya contoh nih. Oke, dari 30 data yang kita miliki, kalau saya blok seperti ini, ketemu nilai min-nya sekian, 52.000 rata-ratanya. Sedangkan untuk mediannya seperti apa? Mediannya belum tentu sama gitu ya. Mediannya itu berarti di data 15 dan data 16. Kenapa begitu? Kan data kita kan cuma ada 30. Jadi mau tidak mau datanya pasti ada di kelompok yang urutan 15 sama 16. Nah, kalau kita pakai
menu dari Excel atau formula dari Excel, dia akan langsung menemukan di angka 50.800. 50.800 itu ada di sini. Nah, kenapa bisa ketemu angka seperti itu? Ini bisa pakai formula gitu ya. Atau bisa juga kita buat sort seperti ini, kita block atau kita bikin sort aja dari salary gitu ya. Salary cap-nya berapa, di sort aja. Nah, data ke 15 dan 16 berarti kan di sini. Nah, ini kan turun satu ya, berarti di sini 16 dan 17. 49.600 dan 52. Ini kita jumlahkan dibagi 2. Nilai tengahnya ada 50.800. Ini adalah mediannya. Kebetulan nggak sama angkanya. Gitu. Nah, kalau modusnya bagaimana? Mode-nya sama gitu ya. Kalau modusnya dia dari angka ini ke sini. Nah, dia tidak muncul. Nah, kenapa tidak muncul? Karena di sini datanya tidak ada yang sama atau tidak ada yang identik. Contoh misalnya 31 nggak ada temennya, 36 nggak ada temennya, ini juga nggak ada temennya. 44 ada temennya, tapi ekornya beda, 100 sama 500. 45 juga sama, tapi ekornya nggak sama, gitu ya. Kemudian yang lain juga seperti itu. Jadi kalau tidak ada data yang kembar atau data yang sama, ya, maka dia tidak akan muncul tuh si modusnya. Gitu. Jadi kira-kira begitu ya. Jadi kita akan belajar dulu bagaimana mengkategorikan data numerik, kemudian mengkategorikan data yang sifatnya dari numerik ke kategori seperti ini tadi, kemudian mencari rataan dengan mean, median maupun modusnya. Dari contoh yang ini ada yang mau ditanyakan dulu atau saya mungkin terlalu cepat atau mungkin ada yang kurang jelas? Ini kita baru tahap awal aja sih. Apakah cukup jelas atau ada yang mau ditanyakan dulu? Jelas, Pak. Jelas ya. Oke. Baik. Dari kelompok data tadi kita sudah belajar mengenai bagaimana kategorinya, kemudian bagaimana membuat min, median, dan modus. Nah, berikutnya itu adalah latihan mandiri. Nah, latihan mandiri dari mana? Tadi kan ada 3 data ya, 81, 82, 83. Nah, 82 dan 83 itu adalah menunya kalian. Nah, di sini ada data ya, contoh nih 82. 82 ini kan datanya terkait dengan transaksi supermarket. Jadi pasti banyak. Kalau kita cek di sini transaksinya tuh banyak sekali kan. Nah, sekarang ini kalian pilih deh. Jadi saya berikan kebebasan. Nah, jadi seperti di silabus kita di pertama, di bagian data analisis, nanti kalian akan dinilai dari mana? Dari latihan mandirinya. Latihan mandirinya artinya memastikan bahwa kalian bisa melakukan pengkategorian data atau mengikuti dari perkembangan data yang ada. Nah, di sini menggunakan kita punya data pasar nih seperti ini. Ada gender, ini adalah status pernikahan ya, single, married gitu kan. Rumahnya itu punya sendiri apa enggak, ini anaknya berapa, gaji setahunnya ini ada rentangnya ya. Kemudian tinggalnya di kota mana gitu. Kemudian di sini ada produknya, departemen produknya, kemudian dia dijualnya berapa. Nah, silahkan kalian buat seperti ini. Misalnya contoh nih ya, data yang ini ada contohnya. Dari data yang saya miliki ya, total datanya ada berapa sih? Total datanya itu ada 14 ribuan data dari transaksi supermarket. Yang melakukan transaksi ada 6 ribuan orang, itu laki-laki. 7 ribuan orang perempuan. Jadi yang belanja di supermarket 51% perempuan. Data ini paham ya? Nah, cara menyajikan datanya ini kan dari kategori kalian buat jadi numerik. Bisa dalam bentuk persentase, kemudian dibikin seperti ini boleh ya. Jadi ini adalah bentuk penyajian data. Sebagaimana yang umumnya atau lazimnya orang-orang sajikan ya. Bisa dalam bentuk tabel seperti ini ya.
orang lebih paham daripada baca ini berapa banyak sih sebetulnya yang belanja di supermarket, laki-laki atau perempuan. Kalian bisa sajikan dalam bentuk tabel seperti ini boleh. Bisa juga disajikan dalam bentuk bar chart seperti ini boleh. Ya. Bisa juga disajikan dalam bentuk seperti ini, pie chart. Ya. Intinya adalah ketahuan berapa sih jumlah laki-laki dan jumlah perempuan. Marital status juga sama. Berapa orang lebih banyak yang single, yang belanja di supermarket dibandingkan yang sudah menikah. Yang belanja lebih banyak punya rumah sendiri dan lebih sedikit yang nggak punya rumah sendiri. Nah, untuk annual income kita bisa pakai itu rentangnya. Ini bisa pakai menu count if sih. Kalau saya di sini pakai count if. Nah, sekarang ini kan baru beberapa contoh ya untuk gender, marital status, homeowner, sama annual income. Nah, sisanya nanti coba kalian lakukan latihan sendiri. Persis seperti contoh yang ada, bisa dilakukan untuk misalnya produk family-nya apa. Apakah yang belanjanya itu food, drink, non-consumable, atau apapun bentuknya. Ada juga kategori departemennya dia belanjanya di mana. Snack food, vegetables atau sayuran ya, permen ya, atau minuman berkarbonasi dan seterusnya. Bisa juga dari penjualan atau revenue gitu ya. Nah, silahkan data yang ada ini kalian kelola sendiri. Saya berikan kebebasan, artinya mau disajikan dalam bentuk tabel seperti ini boleh, disajikan dalam bentuk bar chart boleh. Kalau mau bikin bar chart seperti ini harus bikin tabel seperti ini dulu pastinya. Dari tabel ini misalkan mau dilanjutin pakai bar chart atau pie chart silahkan ya. Tapi kalaupun enggak apa-apa gitu. Kalaupun enggak masalah. Yang penting dalam bentuk tabel seperti ini sudah menunjukkan bahwa kalian bisa melakukan penyederhanaan data-data pasar. Nah, itu contohnya yang pertama. Terus kemudian yang kedua adalah yang baseball salaries untuk file yang berikutnya. Nah, di sini ada 3 jenis ya. Ada salary tahun 2011 sama 2015. Bisa juga salary untuk player. Nah, ini saya kelompokkan ada yang seperti ini. Ini salaries 2015-nya awal datanya seperti ini. Tetapi kalau kita lihat posisinya banyak sekali ya. Ini pemain baseball ya. Jadi nama pemainnya, kemudian timnya, ini posisinya, apakah dia catcher, center fielder, first baseman, dan seterusnya. Ini adalah gajinya. Nah, dari sini ketahuan bahwa jumlah datanya itu kan nggak sama. Ya. Dari data ini kalian bisa nggak bikin kategori ya. Berapa persen yang paling banyak yang mana sih gitu. Dari sisi jumlah, dari sisi besaran. Nah, ini bisa dihitung rata-rata gaji catcher berapa, mediannya berapa, modusnya berapa. Kemudian masing-masing posisi bisa dihitung. Jadi ini tugasnya mahasiswa adalah berlatih mandiri dengan data 8.2 dan 8.3. Saya bebaskan analisisnya seluas-luasnya kalian, semampunya kalian gitu ya. Nanti akan kita diskusikan lagi minggu depan. Kemudian nanti kita akan coba bandingkan dengan alat analisis yang lain, misalnya dengan SPSS, eViews, dan Stata, itu seperti apa bentuknya. Ya, jadi nanti kita akan coba satu-satu, tapi kita akan start mulai dari Excel dulu. Nah, silakan coba dikerjakan dulu. Saya berikan waktu 1 minggu ya, 1 minggu. Nanti setelah saya setting UVC-nya, saya akan informasikan. Nah, di situ akan ada link untuk submission-nya. Jadi nanti kan akan kumpulkan hasil pengolahan datanya ya. Bisa dalam bentuk Excel-nya boleh, atau Excel-nya aja mungkin lebih gampang ya. Atau misalkan mau ditaruh di Word juga boleh, sama aja sih. Tapi kalau mau lebih ringan filenya di Excel-nya itu. Dan kemudian formulanya kan kelihatan. Jadi kalau ada kesalahan, bukan salah copy paste, tapi karena salah formulanya gitu ya. Itu akan lebih mudah. Jadi saya ulangi, tugas mahasiswa adalah berlatih mandiri dengan informasi yang kita dapat hari ini, yaitu mengubah dari kategori ke numerik atau numerik ke kategori, kemudian mencari min, median, dan modus dari data pasar yang kita miliki. Nah, saya berikan kebebasan gitu kan. Silahkan berkreasi dengan data yang ada ya.
Ada kalanya kreativitas tuh muncul justru karena tidak diatur gitu. Silahkan mau siapa tahu nih ada yang menemukan sendiri gitu kan. Oh Pak, ini bisa analisisnya model seperti ini. Silahkan, jadi bebas. Ini adalah menu data analisis atau ini adalah mata kuliah data analisis. Jadi analisisnya bebas. Bebas itu artinya sejauh mana kalian bisa menguasai alat analisis itu dan bisa menggunakan data tersebut untuk keperluan kalian. Ini baru contoh yang sederhana ya. Nanti kita akan mulai bertahap, bertingkat data-data yang lain yang mungkin bisa kita dapatkan terkait dengan aktivitas kita sehari-hari atau di sekeliling kita. Jadi tidak melulu terkait dengan data-data yang kan kesannya kayak statistik gitu kesannya gitu. Tapi sebetulnya yaitu data itu ada kok di sekeliling kita gitu. Kalian masuk ke websitenya BPS, isinya juga sama kan, angka-angka semua ya kurang lebih sama seperti itu. Bisa kalian utak-atik, bisa kalian memaknakan angka tersebut menjadi hal yang mungkin bisa menjadi keputusan, mungkin bisa menjadi informasi tambahan buat kita semua. Oke, itu penjelasan dari saya untuk malam hari ini. Apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu dari mahasiswa sebelum saya selesaikan meeting kita hari ini? Ada? Dari mahasiswa Ukrida atau dari mahasiswa Unusia, silahkan kalau ada yang mau bertanya atau masih ada yang belum jelas. Cukup jelas Bapak. Cukup jelas ya. Oke. Baik, kalau sudah cukup jelas, saya ulangi 8.2 dan 8.3 adalah area kalian belajar mandiri ya. 8.1 tidak perlu, 2 dan 3 saja ya. Nanti saya akan buatkan linknya di UVC untuk pengumpulan, saya akan informasikan kembali. Kemudian kita akan ketemu lagi minggu depan untuk kita bahas temuan-temuan kalian, termasuk juga mungkin perbedaan dengan alat analisis yang lain, dengan EViews, SPSS, maupun dengan Stata. Sehingga nanti kita akan lebih banyak kaya alternatif, dan nanti pada saat ujian akhir, saya berikan kalian kebebasan juga, boleh mau pakai alat manapun. Yang nyaman dengan Excel boleh pakai Excel, yang nyaman dengan EViews boleh pakai EViews, yang Stata boleh pakai Stata, dan seterusnya. Jadi saya berikan kebebasan karena ini adalah kreasi analisis dari kalian sendiri. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian karena sudah masuk dalam kelompok data analisis, mungkin hampir setiap minggu ya nanti kita akan selalu ketemu, dan untuk memastikan bahwa saya hanya memastikan bahwa kalian sudah bisa atau enggak gitu. Karena pada saat ujian nanti kan masing-masing ya untuk analisisnya. Jadi nggak bisa bersamaan. Gitu. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih untuk kesediaannya hadir pada sesi kuliah kita malam hari ini. Ya, jika ada pertanyaan yang lebih lanjut, silahkan bisa kontak saya secara pribadi ya, atau mungkin melalui WA group yang di kelas ya, atau mungkin pas di sesi berikutnya perkuliahan juga boleh. Ya. Terima kasih semuanya sudah hadir malam hari ini. Selamat malam, selamat belajar dan berlatih mandiri ya. Kita ketemu lagi minggu depan.